Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rifatusada dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perangkat keras pembentuk jaringan komputer. Yang pertama ada switch. Nah, switch ini berfungsi sebagai memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Yang kedua ada router. Router itu untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga si pemakai dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Yang ketiga ada NIC, itu Network Interface Card, itu berfungsi sebagai kartu jaringan untuk menerima koneksi internet, kabel, ataupun dengan WiFi. Yang keempat ada kabel yang digunakan untuk mentransmisikan data agar setiap komputer atau perangkat yang bergabung dalam setiap jaringan itu dapat saling berkomunikasi. Yang kelima ada konektor, berfungsi sebagai penghubung kabel jaringan dengan NIC pada perangkat jaringan. Yang keenam ada bridge, itu berfungsi menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lain yang lebih besar. Ketujuh ada hub. Hub itu berfungsi sebagai jaringan dalam suatu server. Biasanya hub banyak digunakan pada jaringan LAN. Yang kedelapan ada access point, itu untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien itu lebih baik. Yang kesembilan ada repeater. Nah, repeater ini berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan menggunakan repeater ini sinyal yang lokasinya jauh bisa diperkuat lagi sehingga bisa terjangkau dengan jarak yang lebih luas. Yang ke-10 ada modem. Nah, modem ini berfungsi untuk mengubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital atau sebaliknya. Sekarang modem juga sudah berbentuk USB yang mudah digunakan. Dulunya modem masih menggunakan koneksi dial-up. Yang ke-11 itu ada perangkat end device. Nah, perangkat end device ini sebuah alat komunikasi yang berhubungan dengan perangkat jaringan yang lain pada media transmisi yang mengirimkan data, maka beda pula perangkat akhirnya atau end device yang digunakan. Yang pertama ada PC. PC itu berfungsi untuk menginput data dan menghasilkan output yang berupa data. Dan selanjutnya ada laptop, yaitu untuk mencetak dokumen, mengelola data, dan sebagainya. Berikutnya ada telepon VoIP, itu berfungsi melakukan panggilan suara dan video serta berbagi fungsi lainnya melalui internet. Yang selanjutnya ada CCTV untuk memantau dan merekam aktivitas di area yang berisiko terhadap keselamatan publik. Selanjutnya ada printer, itu untuk mencetak dokumen dan gambar ke dalam bentuk fisik. Selanjutnya ada tablet yang berfungsi untuk membaca buku, untuk menelusuri majalah, menonton film, dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Setelah kita tahu apa aja sih perangkat keras komputer, dan kita akan membahas perangkat lunak yang ada di komputer. Nah, perangkat lunak jaringan komputer itu merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh komponen agar komputer ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan penggunanya. Software atau perangkat lunak dari sebuah jaringan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, seperti untuk melihat dan mengetahui hal-hal tentang host mana saja yang berhubungan di antara satu komputer dengan komputer lain, untuk dapat melihat data yang tengah berjalan dengan beberapa fungsi lainnya. Contohnya ada OS atau operasi sistem, yaitu untuk mengatur seluruh perangkat komputer agar bekerja sesuai dengan baik dengan keinginan si penggunanya. Contohnya Linux, Windows, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aplikasi driver. Nah, ini digunakan untuk menyatukan hardware dengan sistem operasi dan juga sangat penting untuk menjalankan perangkat hardware jaringan tersebut. Yang ketiga ada protokol jaringan. Nah, protokol jaringan adalah software yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan lain. Contohnya HTTP, POP3, dan lain sebagainya. Contoh dari perangkat lunak monitoring jaringan itu ada Angry IP Scanner. Nah, pemindai IP Angry adalah pemindai alamat IP dan port yang bersedia secara gratis dan dikenal karena kemudahan penggunaan, kesederhanaan, dan kecepatannya. Yang kedua ada DUT. DUT merupakan aplikasi dari Mikrotik yang berfungsi untuk memanajemen jaringan. Dengan aplikasi ini dapat memonitoring dan dapat memetakan jaringan yang dipakai dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada Microsoft Network Monitoring, yaitu berupa sistem yang berfungsi untuk memantau aktivitas pada perangkat jaringan. Selanjutnya ada
NMIP atau Network Mapper adalah alat pemindai jaringan digunakan untuk mengaudit jaringan komputer dan digunakan untuk menemukan layanan yang berjalan pada sistem koneksi internet. Selanjutnya ada OpenNMS. NMC adalah suatu pemantau jaringan pada perusahaan dan platform manajemen jaringan yang dikembangkan dalam free software atau model open source. OpenNMC juga menawarkan jasa, dukungan, serta pengembangan dan pelatihan untuk membuat solusi custom yang dibuat untuk menyesuaikan proses bisnis. Selanjutnya ada Advanced IP Scanner, itu IP yang populer yang dapat membentuk user untuk melacak semua alamat di jaringan dan memastikan semua perangkat terhubung dengan sukses. Selanjutnya ada Network Miner, itu alat analisis forensik jaringan NVIT untuk Windows. Network Miner dapat digunakan sebagai alat pengintai paket jaringan pasif yang dapat digunakan untuk mendeteksi sistem operasi, sesi, nama host, open port, dan lain-lain, tanpa perlu menempatkan lalu lintas di jaringan secara luas. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.